Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bisa. Siang hari ini kita akan mengadakan diskusi publik yang diadakan oleh Universitas Paramadina bekerja sama dengan Indef dengan judul Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran. Mungkinkah partai dan Menteri Prabowo tak main APBN? Koalisi gemuk seringkali dianggap memberikan ruang bagi partai-partai politik untuk mengamankan posisi strategisnya di pemerintahan, termasuk akses ke proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh APBN. Ketika berbagai partai politik mendapat jatah kursi menteri atau posisi strategis, muncul resiko konflik kepentingan, di mana APBN digunakan tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, tetapi juga untuk memelihara hubungan politik dan memperkuat basis politik. Namun, harus diakui bahwa ada peluang untuk mencegah kebocoran anggaran dan menghindari penyalahgunaan dana negara. Asalkan pemerintah di bawah Prabowo serius dalam membangun mekanisme pengawasan yang kuat. Nah, pada diskusi siang hari ini, kita telah hadir di sini bersama kita ada Pak Henry Satrio, selaku dosen Universitas Paramadina, Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef, dan juga Pak Septa Dinata, dosen Universitas Paramadina. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada pengantar yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik Jirahbini. Pada Prof. Didik, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Alia ya yang memimpin mengarahkan seminar ini ya, juga Dr. Rizal Taufikur Rahman, Indef, ya Hensat ya dosen muda Paramadina serta Septa ya dosen muda dan Hensat ya dosen Paramadina ya. Saudara sekalian yang hadir di sini cukup banyak ya. Eh, Seminar ini adalah respon para intelektual terhadap pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau menyatakan jangan sampai ya menteri-menteri saudara partai eh, main-main dengan APBN. Yang pertanyaannya, ini angin segar ya. Tapi apakah ini bisa dipercaya dan bisa eh, bisa berlanjut, implementasinya bagus? Itu tergantung di lapangan nanti ya. Jadi apakah sepenuhnya dipercaya? Tidak sepenuhnya dipercaya. Sehingga para intelektual ini harus bicara ya. Dan itu penting ya agar mengkritisi ya. Apalagi ketika apalagi ketika DPR-nya juga tidak berfungsi dengan bagus ya. Dan koalisi gemuk ini memungkinkan untuk peran DPR itu lemah ya. Nah, karena itu menurut saya peran intelektual sangat penting untuk eh, di, dilakukan sejak awal. Ini juga mengingatkan ya apa yang disampaikan Prabowo itu apa yang disampaikan Prabowo itu merupakan satu hal yang bagus di dalam wacana ya, tetapi mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Ya, saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Didik atas pengantarnya dan juga pemantik diskusi pada siang hari ini. Tak perlu berlama lagi, kita kepada pembicara pertama ada Pak Rizal Taufikur Rahman selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Kepada Bapak saya persilakan. Di mute sepertinya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didi Jarahbini, kemudian para narasumber, ya, kemudian moderator serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang ini. Em, Topik ini menarik begitu ya. Bahkan ini seperti angin surga gitu ya, yang selama ini mungkinkah gitu ya, wakil dari partai yang menjadi menteri itu akan terhindar dari
pemburu rente di APBN, kan gitu kira-kira ya gitu ya. Atau korupsi APBN kira-kira gitu. Ya kalau secara statistik bisa ya bisa tidak gitu ya. Secara statistik ya. Jadi 50%, 50% gitu. Nah, pertanyaannya adalah lantas bagaimana statement itu bisa terrealisasi gitu ya. Eh, dan mampu ditunjukkan oleh presiden baru bahwa menterinya tidak ada yang korupsi atau memburu rente di APBN. Nah, tentu memang harus ada penguatan institusional gitu ya kalau kita bicara itu ya. Ya siapa eh, apa namanya sebagai institusi yang memang memonitoring itu terus gitu, mengawasi itu kan gitu ya. Maka lembaga itu harus benar-benar apa namanya dioptimalkan. Bahkan perannya itu dijadikan peran yang penting. Dan siapapun nanti yang melakukan itu ya tidak pandang bulu kan kira-kira gitu. Jadi kalau ada kasus yang seperti itu maka ya harus segera ditindak oleh siapa? Ya kita kan sudah punya KPK katakanlah begitu ya. Maka KPK yang harus bergerak untuk apa namanya mengantisipasi atau juga menghindari ya mengantisipasi agar para menteri atau wakil menteri atau para pejabat publik ini tidak melakukan itu. Ini penting gitu. Dan corruption ini ya atau memang statement itu akan sangat apa positif manakala itu dibuktikan apalagi misalnya 100 hari pertama misalnya ya. Karena itu sangat penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik, terutama terkait dengan banyaknya kasus-kasus yang selama Pak Jokowi ya, terutama menyangkut masalah hukum itu masih belum selesai dan belum memberikan kepuasan kepada publik gitu kira-kira ya. Nah, maka Pak Prabowo sebagai presiden yang baru memang harus punya komitmen jauh lebih besar gitu ya, komitmen yang kuat untuk tidak terjadi hal seperti itu ya. Jadi kalau secara ekonomi ya statement itu memang eh, penting ya, terutama di dalam mendorong kepercayaan publik, apalagi pelaku ekonomi yang sekarang ya tidak hanya dari sisi para pengusaha, akademisi katakanlah sebagai mitra government gitu, government itu sendiri maupun publik gitu. Tetapi nanti memang harus direalisasikan, ya harus terbukti dan tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Cuma permasalahannya adalah sekarang banyak ya menteri yang di apa namanya pemerintahan Jokowi ya hampir 15-16 menteri begitu yang nampaknya um, ini juga masih banyak catatan-catatan begitu ya yang diikutkan atau dipanggil ke Kertanegara ya. Tentu ini kan menjadi perhatian publik begitu ya. Sisi lain pemerintah baru gitu ya, harapan baru setidaknya punya kabinet dengan visi, misi gitu ya, yang baru dengan wajah baru, performa baru yang jauh lebih baik gitu. Tapi memang ada beberapa menteri yang memang masih digunakan, meskipun mungkin pertimbangannya ada ya mudah-mudahan meritokrasi begitu ya. Tetapi ya karena mungkin melihat kinerja di kabinet bersama-sama dengan presiden gitu ya, Presiden Prabowo apa presiden terpilih gitu ya, atau juga misalnya dengan meritokrasi selama ini profesional gitu. Ya itu hak prerogatif memang. Tetapi ini juga akan menjadi apa pertanyaan publik yang besar mengapa dan eh, bagaimana cara merekrut apa menteri atau wakil menteri ataupun pejabat publik yang lainnya ya, terutama di jajaran menteri dan wakil menteri atau KL yang sederajat lah gitu.
Nah, untuk itu kalau kita lihat lagi misalnya bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih gitu yang dipanggil ya. Dan ini luar biasa ya. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah gitu ya. Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan begitu ya dibanding dengan presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita ya, bagi APBN kita. Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya ya atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah apa namanya kementerian yang sama begitu ya di pemerintahan terakhir ini. Jadi sekitar 36 lah, 34 36 kementerian lah gitu. Dan itu pun belanja rutin ya, belanja pegawainya juga cukup besar ya. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga eh, apa namanya penyesuaian, sinkronisasi ya, kemudian em, apa namanya eh, menselaraskan gitu ya antar KL baru kemudian dengan KL lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu. Jadi nampaknya ya kabinet yang gemuk ini juga saya kira akan punya apa namanya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo apalagi di 100 hari pertama begitu. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi dan pengendaliannya gitu ya berkaitan dengan kinerja IKU atau capaian yang ingin dicapai. Nah, kembali lagi berkaitan tadi dengan mungkinkah gitu ya statement Pak Presiden itu bisa terwujud ya asal memang dari presidennya ya punya komitmen besar kemudian bisa dibuktikan dan memang kinerjanya berbasis pada tidak hanya output tapi juga efisiensi anggaran ya kemudian transparansi akuntabilitas ya di dalam penggunaan anggaran ya kemudian juga eh, organisasi atau lembaga yang memiliki fungsi-fungsi di dalam memonitor ya kinerja pemerintahan tidak hanya output atau outcome tapi juga budgetingnya maka saya kira ya ini mungkin bisa gitu ya tetapi ya dan memang presiden harus powerful gitu ya untuk menindak siapapun menterinya siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi maka harus atau memainkan anggaran APBN katakanlah begitu maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku misalnya ya difungsikan saya kira lembaga-lembaga yang memang punya otoritas di situ tetapi kalau sebaliknya maka tentu statement ini akan menjadi bumerang bagi presiden baru gitu mengapa karena presiden baru ini punya harapan baru bagi publik yang selama ini menghadapi kondisi eh, ke, kepercayaan, kemudian juga beban ya kehidupan yang selama ini mungkin sudah mulai dirasakan oleh publik ya oleh masyarakat terutama oleh middle income gitu ya apalagi di bawah gitu ya termasuk juga saya kira rumah tangga pendapatan tinggi juga sudah mulai merasakan gitu ya kondisi seperti ini. Meskipun gitu ya, terutama yang paling merasakan itu adalah middle income yang notabene sampai sekarang sudah mulai ya konsumsinya turun dengan dibuktikan oleh deflasi yang berkepanjangan hampir mencapai 5 bulan ini. Nah tentu kan statement tadi ya ini punya satu apa namanya pengaruh gitu atau dampak tadi ya terhadap kinerja dari bisnis cycle perekonomian di
di Indonesia gitu. Mengapa? Karena dengan statement ini kalau itu terwujud maka bisa dipastikan karena salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi masalah daya tarik investasi katakanlah itu adalah apa? Adalah masalah eh, apa namanya ya kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha ya terhadap efektivitas dari birokrasi misalnya gitu ya. Dan tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah begitu ya di dalam berbisnis berusaha ini juga akan mempermudah ya terhadap daya saing dan percepatan uh, investasi ya terutama di dalam merealisasikan investasi itu. Nah, terlebih lagi kalau misalnya corruption ini bisa ditekan gitu ya atau katakanlah betul-betul presiden baru ini mensortir orang-orang yang amanah, jujur, ya, profesional gitu, maka ini juga akan memberikan kepercayaan ya terhadap ya publik ya di dalam apa mendorong produktivitas mereka gitu. Nah, tetapi lagi-lagi kalau sebaliknya, maka ini juga akan punya pengaruh negatif gitu ya terhadap dorongan kinerja yang selama ini ya ini justru bermasalah ya terutama kalau kita lihat ya kinerja dari misalnya produktivitas kita karena problem kita itu sebenarnya produktivitas gitu ya mengapa pembangunan kita itu stagnan di angka 5% terus selama kurun waktu 1 dekade ini karena permasalahan ternyata ada di produktivitasnya semakin menurun bahkan di setiap sektor tidak hanya agriculture eh, industri maupun jasa yang semakin melemah gitu. Dan itu dibuktikan hasil inovasi, riset dan juga apa namanya invention ya dari para eh, inovator maupun dari peneliti-peneliti kita yang justru itu tidak banyak eh, apa namanya dimanfaatkan oleh industri gitu. Nah, saya kira eh, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang kembali lagi kepada eh, presiden begitu ya, yang itu harus dibuktikan statement itu ya. Dengan tentu saja tantangan ya dan apa permasalahan yang akan dihadapi. Tapi ya sebagai presiden tentu saja punya wewenang gitu ya di dalam apa namanya melakukan penguatan ya atau law enforcement terhadap aktivitas-aktivitas gitu ya yang bisa menggerogoti APBN melalui cara-cara yang apa tidak semestinya gitu. Saya kira itu, Mbak Alia. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal atas pemaparannya. Jadi jadi dari presidennya sendiri ya Pak yang punya kontrol penuh dengan transparansi dan akuntabilitas, terutama tantangannya di 100 hari pertama ketika beliau menjabat. Selanjutnya ada Pak Hensat, apakah Bapak sudah ada di Zoom? Coba sebentar. Sepertinya jaringan beliau agak kurang stabil. Oke, lanjut saja dulu ke Mas Septa Dinata. Kepada Mas Septa, apakah sudah ada Mas? Halo Mas Septa. Halo. Wah, coba saya hubungi dulu ya Mas, sebentar. Halo, sorry, saya ke belakang dulu sebentar. Halo ya Mas Septa, Pak Hensat halo. belum muncul? Iya, Pak Hensat tadi udah sempat muncul, tapi kayak Mungkin terbang ya? iya udah keburu Oke, jadi langsung duluan. ke saya. Iya, langsung ke Mas Septa aja. Oke, Mas Septa baik. pilih Ya, tempat. sebentar ya saya. Oke, makasih Mbak Alia, Pak Rizal yang saya hormati, Bung Hensat ya, mungkin juga sudah dalam perjalanan mungkin.
Juga saya lihat banyak rekan-rekan media di sini ya yang hadir ya, dan juga para peserta, para mahasiswa. Saya mencoba untuk membuat lebih spesifik ya, ini paradoks antara koalisi gemuk dan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Jadi kita senang sebetulnya mendengar pidato presiden-elect kita, presiden terpilih kita, bahwa adanya stressing dari awal sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ya. Tetapi di sisi lain kita melihat belum apa-apa sudah indikator-indikator yang katakanlah bisa disebut agak kontraproduktif itu mulai kelihatan gitu ya. Nah, di situ saya kira kita mulai agak sedikit pesimis ya, karena apa yang ditegaskan oleh presiden terpilih itu tidak ada konfirmasi dalam bentuk yang lebih konkret ya, seperti apa bentuknya ya. Bahkan yang kita lihat hari ini adalah koalisi yang super gemuk gitu ya, dan kabinet yang super gemuk. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan negara-negara besar, negara-negara dengan populasi katakanlah 10 dengan negara populasi terbesar di dunia ini, Indonesia ini kalau benar-benar sesuai dengan ya, yang sudah dipanggil oleh Presiden beberapa hari ini, mungkin kabinet yang terbesar di dunia, ya, terbanyak di dunia, yang mencetak sejarah ini Presiden baru kita ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga diantaranya basa-basinya banyak ini. Ya, kalau kita lihat wajah-wajah yang dipanggil presiden, kita belum bisa pastikan ya, siapa akan menjadi apa, tetapi berapa mungkin sudah ada yang agak clear ya, sampai nanti benar-benar dilantik ya. Pertama tentu hampir sebagian besar mayoritas itu berlatar belakang partai politik. Ya, ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal ya, untuk mengamankan pemenangan ini dari awal seperti itu. Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini ya. Bahkan nyaris ya, kalau benar-benar nantinya PDIP juga masuk dalam kabinet ini, kita tidak lagi punya partai oposisi gitu ya. Kita tidak tahu akan seperti apa jadinya kalau tidak ada lagi oposisi di dalam pemerintahan yang dibentuk nanti ya. Kemudian ya, kalau kita lihat selama ini ya, dari masa ke masa, khususnya pasca reformasi atau mungkin lebih tepatnya sejak Ibu Megawati ya sampai hari ini, mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Ya. Saya kira ini memang masalahnya memang lebih banyak saya kira di institutional design dari politik kita. Itu akar masalah utamanya saya kira. Ya. Ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai dan masih menjabat masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Ya. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai,
ya, satunya dipegang presiden. Bahkan kalau kita lihat dari kasus-kasus di periode terakhirnya Pak Jokowi, ya, beberapa menteri itu memang bahkan ditumbalkan dalam tanda kutip ya untuk kepentingan tertentu. Ya. Beberapa kasus kalau kita telusuri itu kelihatan sekali bahwa ada kekuatan yang lebih besar mengatur beberapa kasus-kasus besar itu, ya, yang bahkan sampai hari ini masih untouchable gitu ya secara hukum, ya, tidak bisa disentuh walaupun beberapa kali itu disebut-sebut dalam tahap proses hukum tersebut. Ya. Nah, saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih, ya, apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari main-main dalam tanda kutip ya, main-main APBN ini. Ya, karena memang selain itu juga tuntutan pembiayaan partai itu juga diantaranya itu dibebankan kepada menteri, gitu ya. Kalau kita lihat dalam pemilu terakhir, ya, pembiayaan politik kita itu sangat mahal, ya, bahkan dalam hitungan triliunan kalau diakumulasikan secara total setiap partai itu ya, untuk dapat mengamankan posisinya tetap di parlemen itu mahal sekali harganya. Belum lagi operasional ya selama 5 tahun itu tentu di satu sisi memang kita tidak memungkinkan adanya usaha-usaha formal dari partai politik, tetapi juga di sisi lain mereka punya beban itu ya, bagaimana caranya mengamankan organisasi politik. Di samping juga budget yang disediakan APBN untuk pembiayaan partai politik juga cukup terbatas ya, tidak cukup gitu ya. Nah, di sini saya kira memang secara desain institusi kita ya menyisakan lubang besar yang itu kemudian berpotensi menyebabkan adanya permainan-permainan untuk menutup lubang itu. Ya, saya kira. Kemudian juga adanya missing linkages ya, antara DPR dan konstituennya. Ini membuat persoalan-persoalan anggaran nasional ini menjadi sesuatu yang relatif gelap gitu ya. Bahkan saya kira pelibatan publik dalam pengesahan anggaran misalnya itu sangat kecil ya. Bisa kita lihat misalnya dalam reses segala macam ada berapa sebetulnya yang konstituen yang dilibatkan benar-benar dilibatkan dalam mengabsorb aspirasi dari konstituennya masing-masing ya. Nah, saya kira ini problem ya, sehingga politik kita menjadi sangat elitis ya. Publik itu hanya dilibatkan ketika pemilu saja. Nah, setelah pemilu itu tidak ada lagi perlembagaan yang kuat ya, bagaimana konstituen itu bisa memiliki relasi yang terukur ya, rutin dan pasti dengan wakil-wakil yang mereka pilih ya. Di sini saya kira membuat proses politik kita khususnya terkait anggaran ini menjadi sesuatu yang sangat elitis. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses terhadap itu. Nah, ini tentu pada akhirnya akan membuat permainan-permainan politik terkait anggaran ini menjadi lebih licin, ya, lebih mudah. Nah, mungkin untuk mempersingkat saya langsung ke apa yang perlu dilakukan kalau untuk mengafirmasi penegasan presiden ini. Pertama, kalau memang
Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata. Ya. Pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya KPK tidak akan berjalan sesuai dengan apa khitohnya kalau tidak ada political will dari pucuk kepemimpinan nasional. Ya. Jadi presiden itu ya seperti pepatah ya, digugu dan ditiru gitu ya. Sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh presiden ya itu akan berpengaruh ke bawah ya seperti apa namanya seperti gelombang ya, gelombang yang apapun bentuk tindakan presiden di tingkat atas itu akan ditangkap oleh semua eh, apa ekosistem pemerintahan kita yang ada. Kalau presiden itu menunjukkan sinyal yang kuat terhadap anti korupsi itu, political will yang kuat, maka seluruh lembaga itu juga akan mengikut. Gitu ya. Tetapi kalau kepemimpinan nasional itu tidak menunjukkan bahkan memberikan contoh yang tidak benar, itu yang bawah-bawah itu tinggal niru saja. Ya, itu semacam ada justifikasi ya, apa praktik-praktik yang tidak baik di tingkat bawahnya. Ya. Artinya sekali lagi political will-nya harus benar-benar ditegaskan ya dan kemudian ditunjukkan bahwa benar-benar KPK ini diberi ruang ya bahkan bisa membantu presiden dalam memastikan apakah kabinetnya ini bekerja sesuai atau tidak dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi dan juga apa yang dicita-citakan dalam visi misi presiden terpilih kita. Kemudian yang kedua itu adalah dengan koalisi, dengan kabinet yang sangat gemuk ini, tantangan dari presiden kita ini adalah bagaimana mengawasinya, ya, bagaimana memastikan, ya, pertama semua kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga, badan-badan yang dibentuk ini bekerja sesuai dengan apa namanya topoksinya. Nah, itu harus ada unit khusus saya kira. Kalau di zaman Pak SBY itu kan ada UKP 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu yang secara rutin itu membuat rapor ya, terhadap kinerja kementerian badan ini semua di bawah kantor presiden. Yang kedua, saya kira dengan model kabinet yang sinyal-sinyal yang ditunjukkan ini itu sangat berpotensi adanya dispute, ya, adanya konflik, kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan. Nah, ini perlu ada pertama ya di samping ini perlu dikelirkan secara normatif dulu sebelum para menteri ini bekerja. Lantas, ya mungkin dalam pelaksanaannya tentu ada banyak hal yang tidak terantisipasi. Ya, dalam pelaksananya nanti akan ketemu masalah-masalah ya, overlapping, tumpang tindih segala macam. Ini perlu ada penengahnya, ya karena ini akan berbahaya dan akan menghambat kerja kabinetnya presiden kita terpilih nanti. Saya kira itu Mbak Alia dari saya. Nanti mungkin kita akan sambung di sesi diskusi ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Septa atas pemaparannya. Jadi rekomendasinya itu adalah penguatan KPK yang dimana KPK saat ini tidak KPK tidak akan berjalan sesuai kalau tidak ada political will-nya. Terus juga memperkuat unit-unit khusus di bawahnya yaitu khususnya pada aspek keuangan. Tak perlu berlama lagi, ada Pak Hensat yang sudah ada di Zoom saat ini. Pak Hensat, kepercayaan. Ya, Mbak Maria. Gimana Mbak Alia? Saya mesti mulai dari mana? Mohon maaf Pak tadi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. masuk Zoom ya. Terima Ya, kasih. siap. Silakan Pak. Ya, ini kita bicara tentang kabinet yang kemarin. Saya sih tadi kan dua pembicara sebelumnya sudah menjabarkan sedemikian rupa tuh. Tapi saya mau mengambil angle bahwa hasil dari kemenangan elektoral
pada saat pemilu 2024 kemarin ternyata berbuah sebuah kabinet yang justru berpotensi membebani negara. Di berbagai kesempatan saya katakan ya memang kita harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo memimpin kabinetnya. Dari hasil yang kemarin ya saya juga senyum-senyum sendiri. Jadi walaupun kita ingin optimis ya, tapi nampaknya dengan komposisi yang kemarin itu 17 menteri dari era Pak Jokowi masuk dengan beragam latar belakang, ada yang pernah dipanggil KPK, kemudian ada yang pernah juga berurusan dengan kejaksaan gitu ya, bahkan sudah nyata-nyata menyerahkan partainya demi kursi menteri dan ternyata hari ini dipanggil lagi gitu ya. Itu ya sebuah fenomena yang harus kita terima. Jadi saya ulangi, jadi ini mungkin adalah kemenangan elektoral pertama yang kemudian berpotensi membebani keuangan negara. Dengan total 104 atau sampai 106 menteri dan wakil menteri yang ada, itu belum termasuk kepala badan, bahkan kata Pak Dasko belum final, ini masih ada bisa perubahan-perubahan, maka eh, tentu saja akan sulit sekali memulai pemerintahan dengan efektif. Gitu. Kalau kemudian nomenklatur baru ini tinggal jalan, ini nggak ada masalah. Tapi kemudian saya rasa sulit sekali kabinet ini jalan dengan normal sampai ke tahun ketiga gitu ya. Karena saya menilai misalnya tahun pertama kedua ini mereka akan banyak mensosialisasikan diri dan beradaptasi terhadap nomenklatur baru, kemudian karyawan baru, dan mungkin juga gedung-gedung baru ya, karena banyak kementerian yang belum punya gedung. Terus kemudian mungkin di tahun ketiga baru mulai melaksanakan beberapa program, tahun keempat sudah persiapan Pilpres lagi di 2029. Jadi ini sebuah kabinet pemerintahan yang memang didesain minimal 2 periode gitu. Nah sekarang tinggal kita lihat Pak Prabowo berani nggak melakukan evaluasi-evaluasi terhadap menteri-menterinya yang misalnya sudah gagal kemudian bisa di reshuffle pada tahun-tahun pertama pemerintahannya. Dari sisi ekonomi juga Menteri-Menteri Ekonomi Pak Prabowo memperlihatkan bahwa memang rezim ini adalah rezim utang ya. Sehingga yang dipakai adalah menteri-menteri yang memang sudah berada di pasaran. Bu Sri Mulyani misalnya, kemungkinan besar para bankers hanya bisa menerima Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sehingga dia diletakkan sebagai Menteri Keuangan yang sangat mungkin kemudian mengurus hutang-hutang yang diperlukan atau pembayaran hutang-hutang yang harus dilakukan oleh Indonesia. Ada 3 wakil menteri, salah satunya Anggito Abimanyu yang katanya digadang-gadang sebagai kepala Badan Penerimaan Negara pun itu juga cukup menuai kontroversi mengingat ada catatan negatif juga di diri Anggito Abimanyu. Dan kemudian kalau saya tidak salah Sri Mulyani itu tidak menyukai mazhab ada Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau banyak pengamat mengatakan bahwa kabinet ini adalah kabinet rasa Jokowi, ya mungkin saja benar. Tapi karena Pak Jokowi diwakili oleh anaknya Gibran, jadi ini mungkin rasa Gibrannya akan lebih terasa. Jadi ini adalah sebuah kabinet yang memang buat saya yang penting Pak Prabowo-nya dilantik dulu gitu. Jadi mungkin Pak Prabowo merasa gitu, mungkin udahlah saya yang penting saya dilantik dulu. Apa yang diinginkan Pak Jokowi saya penuhi dulu gitu ya. Nanti baru saya rombak gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena lingkaran Pak Jokowi bersama-sama secara kompak dan tegas mengatakan bahwa tidak ada intervensi dari Pak Jokowi. Tidak ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Dan semuanya itu bahasanya sama. Ditambah lagi dengan selorohan begini. Silakan undang menteri-menteri itu ke sini ditanya apakah mereka di-endorse oleh Pak Jokowi atau tidak. Itu kan cara-cara lama yang seperti pernyataan
undang-undang hukum mana yang dilanggar oleh Pak Jokowi gitu, kira-kira gitu. Jadi memang saya sih walaupun memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo ya tidak bisa terlalu optimis dengan kabinet yang ada. Apalagi judulnya ini apakah mampu menyelamatkan APBN? Justru ini adalah orang-orang yang sudah mengerti betul bagaimana caranya mengakali APBN. Oh iya kan cuma 17, sisanya kan orang-orang baru. Iya, tapi orang-orang barunya juga lucu-lucu juga gitu ya. Terus kemudian memang ada beberapa dari partai-partai baru ya, misalnya kayak Partai Gerindra itu ada beberapa orang. Nah, Partai Gerindra ini juga menurut saya partai besar tapi yang tidak dalam sebuah partai yang terstruktur seperti Golkar gitu ya, atau bahkan PKS. Gerindra kan sebuah partai besar yang sangat tergantung dengan karisma ketumnya. Jadi ya kehadiran mereka di kabinet memang akhirnya by order instruksi aja. Jadi kalau nggak ada instruksi mungkin nggak ada inisiatif tuh si menteri-menteri itu. Jadi yang saya garis bawahi adalah ini sangat sangat mungkin sulit untuk langsung bergerak. Yang pertama adalah memang karena nomenklaturnya berbeda. Kemudian yang kedua dari sisi kapasitas juga. Sangat kompromistis. Tapi saya lebih suka menyebutnya, saya tadi katakan pertama, bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dihasilkan dari kemenangan elektoral yang justru membebani negara. Nah, lantas bagaimana dengan APBN kita ya Pak? APBN kita pasti akan, walaupun tidak akan, misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan kemudian mengambil uang dari APBN, ya tapi kabinet ini sudah jelas membebani negara. Bukan saya dari sisi nomenklatur belanja pegawai, tapi juga belanja infrastrukturnya, termasuk gedung dan lain-lain dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, saya terima kasih sekali nih diundang di acara ini. Yang saya katakan adalah, lantas kemudian, apakah kita memang benar-benar harus memberikan kesempatan? Kalau bisa memberikan kesempatan itu berapa lama? Kalau mau optimis juga seberapa besar? Atau kita harus mulai dengan pesimistis? Karena kita sering sekali ada pemerintahan baru kita optimis, ujung-ujungnya artificial semua ternyata dan akhirnya gagal gitu. Yang saya sulit sekali menerima dengan kabinet ini adalah memang kehadiran wakil presiden yang secara kualitas saya sangat tidak yakin dengan kualitasnya gitu. Jadi artinya memang ini adalah sebuah realitas bangsa yang tidak terlalu baik menurut saya, bahkan saya bilang bisa katakan buruk karena kualitas dari kabinet dan pemerintahan ini di awal-awal kita mulai pertanyakan. Saya berani katakan bahwa Pak Jokowi di periode pertama memiliki menteri-menteri yang jauh lebih baik daripada menteri-menteri yang baru saja diundang dan belum dilantik oleh Pak Prabowo. Kenapa demikian? Karena itu tadi menteri-menteri lamanya Pak Jokowi sudah ketahuan track recordnya, bahkan sudah ketahuan bermasalah. Dan menteri-menteri yang dari Pak Jokowi ini lebih ke orang-orang yang berjasa pada pemenangan Pak Prabowo kemarin. Jadi demikian saya garis bawahi sekali lagi, menurut saya kabinet ini adalah kabinet yang memang hasil dari kemenangan elektoral yang akhirnya bisa membebani negara. Nah, tadi pagi saya baca di Kompas itu tentang 3 sekawan yang memenangkan Nobel Ekonomi. Dua diantaranya adalah yang menulis buku Why the Nation Fail. Itu menariknya dari Nobel yang mereka dapat itu adalah bahwa kehidupan sebuah negara itu sangat tergantung dari bagaimana kehidupan kolonialisme yang menjajah negara itu. Dibagi dua sama si pemenang Nobel ini mereka bertiga. Yang pertama adalah negaranya menjadi inklusif, yang kedua negaranya jadi ekstraktif. Kalau yang inklusif ini si penjajahnya itu hidup di negara itu, mengembangkan sistem pemerintahan di situ, mengembangkan sistem demokrasi di situ, mengembangkan sistem-sistem ekonomi di situ. Sehingga negara yang dijajah itu berubah menjadi negara yang mirip-mirip kualitasnya dengan negara asli.
Yang kedua adalah negara ekstraktif yang sangat subur luar biasa, tapi sumber daya manusianya sumber daya alamnya itu dibawa ke negaranya, ke negara si penjajah itu secara besar-besaran dan tidak melakukan pembangunan apa-apa di negara itu yang membuat negara yang dijajah akhirnya eh, membuat negara yang dijajah itu akhirnya menjadi negara yang nggak kemana-mana seperti kita ini. Nah itu menarik sekali. Jadi di tengah kabinet yang baru dibentuk, yang saya memaksakan diri untuk optimis, walaupun pemikiran lainnya saya mengkritik diri saya sendiri terhadap rasa optimis saya itu. Kemudian keluarlah si Nobel Ekonomi ini yang menjelaskan banyak hal tentang kenapa kemudian Indonesia seperti hari ini. Sebetulnya ada pertanyaan menggelitik nih Mbak Alia. Mungkin bisa dibahas ya. Sampai kapan sih sebetulnya negara Indonesia ini akan begini terus gitu? Kita baru saja akan mengakhiri beberapa hari lagi sebuah rezim yang lebih percaya kepada influencer daripada akademisi gitu. Nah, ini kita masuk ke dalam rezim yang influencer juga justru mendapat kursi di pemerintahan gitu, walaupun ada satu orang akademisi dari Harvard katanya mengatakan bahwa dia guru besar sini-sini, tapi orang melongo semua ini orang siapa gitu dibandingkan dengan kemunculan Gus Miftah atau Raffi Ahmad gitu ya yang menghebohkan itu. Nah, itu mungkin pertanyaan kita sebagai akademisi, mau sampai kapan ini? Dan kemudian kan rezim ini merangkul semua. Nampaknya juga PDI Perjuangan cuma tinggal butuh waktu aja, kapan akan bergabung atau tidak. Lantas daya kritis atau check and balances diserahkan kepada para akademisi, media massa, aktivis. Walaupun sebetulnya secara institusional kita bisa berharap kepada DPR, tapi kalau menurut Pak Bambang Pacul semua orang-orang DPR itu tergantung ketum, maka akademisi lah yang harus kembali memimpin negara ini gitu. Ya gitulah kira-kira ya. Saya jadi sedih tuh Mbak Alia. Kira-kira begitu dulu. Kita berdiskusi selanjutnya Mbak Alia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hensat. Pak Hensat, berangkat jam berapa Pak? Mohon maaf. Saya bisa stay sampai jam 2-an. Jam Oke, 2 lah. sampai jam 2 berarti pertanyaan Masih bisa dijawab sama 10 Pak. menitan lagi. Oke, Ya, dijawab sama Pak Hensat dulu kali ya. Ada boleh, beberapa boleh. pertanyaan ini dari beberapa eh, media. Ada dari Kompas, Kontan, Tempo, BBC. Oke, saya bacakan dari atas dulu ya Pak. Mungkin 3 pertanyaan pertama aja. Eh, Prabowo akan menggunakan 3 Kemenku. Apakah ini bakal efektif, terutama untuk mendongkrak penerimaan negara atau justru dinilai terlalu gemuk? Yang kedua, salah satu Wamenku yang dipilih oleh Anggito Abimanyu, bagaimana penilaian terkait sosok ini? Mengingat dulunya beliau pernah menjadi kepala BKF di Kemenku. Yang ketiga, kalau melihat calon-calon yang sudah dipanggil Prabowo, Menteri Ekonomi tidak akan banyak berubah, plus minusnya. Apakah ruang untuk inovasi kebijakan justru semakin sempit? Ini pertanyaan dari kompas.com, Pak. Kemudian dari Kontan, ada Mas Dendi, seberapa besar dampak kabinet gemuk pemerintahan Prabowo terhadap APBN 2025 ya, Pak? Seberapa besar akan mengerek belanja pegawai? Dan apakah ini juga berpotensi menjadi defisit pembengkakan? Kemudian dari Harian Kompas ada Mbak Lukita. Selama ini salah satu yang menjadi penghambat birokrasi adalah rendahnya koordinasi kementerian dan lembaga dengan kabinet yang gemuk. Bagaimana efektivitas manajerial kabinet dan birokrasi? Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya buat Pak Hensat. Silahkan dijawab dengan Pak Hensat. Terima kasih Mbak Alia. Ya Pak. Jawaban saya pertama begini, ini kan rezimnya rezim utang. Jadi memang yang ada di tim ekonomi itu adalah orang-orang di seputaran lingkaran hutang itu yang bisa mengurus hutang bertambah sama yang bisa mengurus cicilan gitu. Jadilah Sri Mulyani yang ada di situ. Gitu. Karena mungkin dan saya yakin betul saat ini mungkin hanya Sri Mulyani yang dipercaya pasar di bank internasional atau para pemberi hutang untuk memberikan hutang kepada Indonesia.
Makanya kemudian dia dipilih, kan banyak calon tuh tadinya ya di Kementerian Keuangan, ada Khatib Basri, ada Bambang Brojonegoro, akhirnya Sri Mulyani juga yang dipilih gitu. Jadi karena menurut saya Pak Prabowo mungkin kalau dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat, maka akan meneruskan cara-cara rezim hutangnya Pak Jokowi itu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, program-program atau proyek-proyeknya. Mungkin kita harus bersabar sampai kemudian Pak Prabowo merasa nyaman sebagai presiden ya. Waktu itu kan Pak Jokowi itu merasa nyaman di tahun keempat tuh pada saat dia sudah merasa mendapatkan dukungan banyak sekali partai politik. Tapi waktu itu dia dibantu oleh PDI Perjuangan yang bisa memenuhi eh, apa namanya mimpi-mimpinya itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah akan membebani APBN? Ya iya pasti gitu. Makanya tadi saya katakan saya optimis, tapi ada diri saya yang juga mengkritisi rasa optimis saya itu. Artinya optimis tuh saya memberikan kesempatan pada Pak Prabowo untuk memimpin kabinetnya dengan segala kekurangannya dan kekurangannya itu, gitu ya. Nah, eh, tapi kemudian bagaimana dengan program-program yang dia laksanakan? Ini kan kita tidak bisa tutup mata bahwa kabinet itu dipanggil hanya 1 hari setelah Pak Prabowo menghadap Pak Jokowi. Gitu. Kemudian dimulailah pemanggilan-pemanggilan itu sehingga ada 17 nama plus ada wakil menteri tuh Bang Edi tuh ya yang ada masalah dengan KPK itu juga dipanggil gitu. Jadi kalau ada kemudian lingkaran Pak Jokowi atau lingkaran Pak Prabowo mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan endorse-endorsean Pak Jokowi ya terserah aja. Ya tapi saya percayanya memang ini ada endorsannya dari Pak Jokowi untuk bisa melanjutkan beberapa programnya. Nah, secara ekonomi timnya Pak Prabowo itu tidak jauh berbeda dengan timnya Pak Jokowi. Jadi makanya saya katakan rezim hutang ala Jokowi ini sementara akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo hingga Pak Prabowo merasa nyaman memimpin pemerintahan ini gitu. Kan kalau saya lihat ini ada kecenderungan Pak Prabowo yang penting dia dilantik dulu. Nanti kalau kemudian sudah dilantik, dia sudah merasa nyaman, barulah ada gerakan-gerakan politik untuk menjadikan dirinya memang leaders yang memang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Jadi saya ulangi lagi bahwa ini adalah kabinet yang membebani negara berdasarkan kemenangan elektoral. Jadi ini kabinet yang memang muncul dari kemenangan elektoral kemarin, tapi yang memang harus membebani negara gitu. Sangat banyak orang yang harus dipenuhi harapannya, sangat banyak orang yang harus dipenuhi keinginannya oleh Pak Prabowo, sehingga akhirnya dibentuklah kabinet ini, kabinet yang rasanya itu sangat rasa Jokowi lah. Tadi ada pertanyaan tentang kemudian apakah ini akan membebani APBN? Iya, pasti akan membebani APBN. Gini deh, jangan cuma membebani APBN kita ngelihatnya, kehidupan kita sehari-hari aja. Itu kalau 104 atau 106 orang itu, menteri dan wamen, diundang rapat kabinet bersamaan oleh Pak Jokowi pagi-pagi, oleh Pak Prabowo pagi-pagi, itu macet tuh Jakarta. Dikit-dikit forridernya lewat kan, pupuk, 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 pupuk gitu. Kita lagi jalan, forridernya lewat lagi, itu penuh banget pasti. Jadi secara infrastruktur itu membebani, secara kehidupan juga pasti akan mengganggu itu. Makanya, ya Allah, banyak banget kemarin orang-orangnya dan saya harus katakan kita nggak wow juga sih, walaupun banyak teman saya masuk gitu ya, tapi ya kok gitu gitu. Tapi itulah sebuah resiko kabinet hasil kemenangan elektoral yang akhirnya memang harus dipenuhi oleh Pak Prabowo. Nah kalau tentang tim ekonomi tadi ada dari lah.com sempat saya baca, ya memang rezim ini rezim hutang dan hanya Sri Mulyani mungkin yang bisa memenuhi ekspektasi presiden untuk membiayai proyek-proyek, untuk membayar hutang yang sudah sebelumnya ada, gitu ya. Dan kemudian untuk ya melaksanakan mimpi-mimpi si para pemimpin itu, BUMN misalnya, mungkin juga Erick Thohir akan kembali diminta untuk memimpin BUMN. Karena mimpinya itu kan
BUMN menjadi holding ya. Selama Erick Thohir jadi Menteri BUMN, itu dari seratusan tinggal 41 BUMN sekarang. Mimpinya itu 30 BUMN baru kemudian bisa jadi holding. Jadi kelihatannya tugasnya Erick juga ke arah sana tuh, menjadikan holding baru seperti Temasek ya. Jadi ya ini memang bukan kompromi saya katakan. Ini adalah kabinet quote and quote instruksi Jokowi kepada Pak Prabowo sebagai Menhan. Jadi dia dipanggil di Solo, hasil panggilan kabinetnya ini. Ya itu tadi saya ulang, walaupun banyak yang mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, tapi secara kasat mata kita lihat ada kesinambungannya antara pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dan Prabowo dan kemudian pemanggilan para menteri. Apalagi orang-orangnya. Jadi ya nggak berlebihan kalau saya katakan bahwa ini adalah kabinet Prabowo, instruksi Jokowi. Itu kira-kira Mbak Ali. Oke, terima kasih banyak Pak Hensat. Ini waktunya Pak Hensat udah mepet banget Ya, ya. mohon maaf ya. Ya, Nanti nggak kita apa-apa ngobrol Pak. lagi. Oke, siap. Terima Terima kasih kasih. banyak Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik Mas Rizal dan Mas Septa. Ini kayaknya kita bagi ke dua termin aja ya Mas ya. Pertanyaan yang sama masih tadi sama dengan Pak Hensat. Apa saya bacakan ulang atau enggak Pak Ya, Rizal? baca ulang aja dulu ya. Boleh. Saya bacakan ulang ya Pak. Eh, Pertama ini dari kompas.com ada Prabowo akan menggunakan 3 Kemenku. Apakah ini bakal efektif terutama untuk mendongkrak penerimaan negara atau justru dinilai terlalu gemuk? Kemudian salah satu Wamenku yang dipilih oleh Anggito Abimanyu, bagaimana penilaian terkait sosok ini mengingat dulunya beliau pernah menjadi kepala BKF di Kemenku. Yang ketiga dari kompas.com, kalau melihat calon-calon yang sudah dipanggil Prabowo, Menteri Ekonomi tidak akan banyak berubah. Plus minusnya apa? Apakah ruang untuk inovasi kebijakan justru semakin sempit? Kemudian dari Kontan, ada dari Mas Dendi, seberapa besar dampak kabinet gemuk pemerintahan Prabowo terhadap APBN 2025 ya Pak? Seberapa besar akan menggerek belanja pegawai? Dan apakah ini juga berpotensi untuk membuat defisit membengkak? Kemudian dari Harian Kompas, ada Mbak Lukita. Selama ini, salah satu yang menjadi penghambat birokrasi adalah rendahnya koordinasi kementerian atau lembaga. Dengan kabinet yang gemuk, bagaimana efektivitas manajerial kabinet dan birokrasi? Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya kepada Pak Rizal. Saya persilahkan Pak. Baik, pertama masalah kabinet gemuk ini ya. Apakah ini meneladani dulu zaman Pak Karno ya dengan 100 kabinet atau bukan ya? Mestinya sih mudah-mudahan bukan ya, karena dulu zaman Pak Karno kan memang awal ya Orde Baru, terus juga permasalahannya banyak sih abreg-abreg lah kira-kira gitu ya. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Zaman Soekarno ya SDM-nya kurang gitu ya. Kemudian juga krisis ekonomi juga tinggi ya, ketidakstabilan politiknya juga demikian. Ada agresi militer ya, pemberontakan eh, apa terjadi, kemudian perpecahan sosial, kemudian tuntutan adanya perubahan dan reformasi serta keterbatasan SDM. Nah, tapi apakah sama situasinya dengan sekarang? Pertanyaan kan gitu ya. Kan ini mengapa sih sampai 100 gitu ya, atau bahkan yang dipanggil kan 108. eh Ya, ini tentu tadi yang kemungkinan mengakomodir dari kepentingan-kepentingan koalisi kan gitu. Tapi amat disayangkan gitu ya. eh Apa namanya Pak Prabowo apa namanya mengambil keputusan hanya karena itu. Karena saya ingat betul apa yang disampaikan oleh apa Gus Dur gitu ya. Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas dalam mengabdi gitu ya, dan pasti untuk bangsa dan negaranya lah kira-kira gitu. Eh, dan saya kira sosial kapitalnya beliau yang mestinya apa namanya apa ya genuine gitu ya, apa murni lah sosok dianya gitu, jangan terpengaruh oleh yang lain kayak gitu. Nah, tetapi nampaknya ini memang betul ya, muncul eh, apa namanya calon-calon menteri ini biasanya kan sebelum apa setelah dilantik presiden baru tuh dipanggil-panggil gitu ya.
menariknya sebelum dilantik sudah dipanggil-panggil nih calonnya. Artinya apa? Ada seperti kewenangan tanda kutip ya oleh presiden yang saat ini untuk seolah-olah Pak Prabowo sudah jadi presiden kan gitu ya. Normally ya itu prerogatifnya presiden ya. Tetapi memang benar ini kabinet Prabowo yang ada rasa-rasa Jokowi lah kira-kira. Apalagi kabinet yang orang-orang yang dimasukkan itu adalah orang-orang kabinet saat Jokowi yang punya pengaruh besar ya terhadap kinerja atau perjalanan dari pengelolaan tata kelola negara selama kabinet Jokowi itu. Dan ini sangat mungkin terpengaruh kan, dan sangat mungkin mempengaruhi kinerja dari atau warna gitu, warna kerja dari kabinetnya Prabowo. Nah terus ada trio boy ya, three boy. Di situ ada eh, tiga calon wamen lah kira-kira ya. Wamen yang saat ini dua-duanya dan satu ada tambahan ya. Memang Bu Sri Mulyani punya dua pembantu saat ini kan gitu ya. Pak Suhasil dan juga eh, Pak Thomas dan satu lagi ditambah Pak Anggito gitu ya. Nah, ini jadi problem nih gitu ya. Nomenklaturnya memang harus clear tiga wamen ini seperti apa meskipun secara eh, personal banyak gitu ya. Tetapi tentu efektivitasnya menjadi persoalan gitu ya. Jangan sampai nanti tumpang tindih siapa bagian A, siapa bagian B, misalnya menteri yang wamen yang saat ini ada seperti sekarang gitu ya, atau ada tambahan sehingga nambah orang gitu ya wamennya. Nah, ini tentu pertanyaannya apakah ini akan menjadi beban negara? Oh ya pasti ya. Jadi kalau kita lihat ya di APBN 2025 belanja negara untuk belanja pemerintah pusat ya include di dalamnya itu belanja modal, kemudian belanja rutin dan belanja pegawai itu hampir ya 2.700 triliun gitulah kira-kira ya. Kalau transfer ke daerah itu sekitar 920 triliun. Nah, artinya apa? Artinya dengan kementerian yang banyak, maka alokasi anggaran itu akan semakin banyak gitu. Katakanlah kita punya uang 2.500 dengan jumlah kementerian 34 dengan menterian 46, maka apa yang dilakukan? Yaitu tentu bagi-bagi untuk ya belanja pegawainya akan semakin banyak kan. Mungkinkah misalnya biaya pegawainya tetap kemudian dibagi-bagi jadi kecil-kecil setiap kementerian? Kan nggak mungkin. Ya. Apalagi target pertumbuhan ekonomi ya di tahun depan itu 5,2. Bahkan Pak Prabowo inginnya lebih dari itu gitu ya. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana eh, nomenklatur dalam ya effectively katakanlah bisa kerja 100 hari kerja kemudian 1 tahun ya di dalam mencapai target-target yang sudah dicanangkan atau ditargetkan oleh Pak Prabowo gitu ya pasti akan banyak tumpang tindih akan mencari model akan mencari eh, apa namanya eh, apa nah smart model lah model kinerja dari setiap kementerian lama maupun kementerian baru ya ini juga menjadi catatan jadi semakin bertambah ya otomatis semakin bertambah pasti fiskalnya padahal kita tahu fiskal kita itu saat ini sangat tight ya jadi ruang alokasinya itu sudah tertentu gitu, sudah dikunci ya untuk alokasi yang sudah ditentukan. Meskipun ya di dalam APBN tentu saja ada penyesuaian ya, tetapi penyesuaian itu
tentu akan berpengaruh gitu ya terhadap besaran anggaran untuk belanja modal, yang notabene belanja modal adalah sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan atau target-target yang sudah akan dicapai, baik itu target makroekonominya ya maupun target pembangunan. Nah, saya ingin menyampaikan juga begitu ya, hal penting ya yang tadi juga narasumber sebelumnya mengatakan Amoglu ya. Ada 3 orang eh, ekonom dunia yang mereka mendapatkan Nobel ya. Dan ini sangat semestinya Pak Prabowo mempelajari ini gitu ya. Atau menteri-menterinya belajar dari Amoglu dan kawan-kawan ya. Jadi Acemoglu, Simon Johnson dan juga James Robinson ya, ini menarik. Di situ menarik ya, penelitiannya ini tentang bagaimana sebuah institusi atau lembaga masyarakat berpengaruh terhadap kemakmuran sebuah negara ya. Karena Pak Prabowo ingin fondasi ekonomi yang dibangun itu untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah eh, apakah menteri-menteri itu yang terpilih punya kapasitas, kapabilitas, kemudian juga profesional serta meritokrasi yang jelas. Nah, ini yang mesti menjadi catatan. Karena ternyata temuan utama dari peraih Nobel ini bahwa pentingnya institusi yang baik gitu. Ya, aturan hukum yang baik, yang kuat, pemerintah yang transparan, perlindungan hak-hak individu ya. Dan ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, ini dampak institusinya, ya institusi yang buruk ya seperti korupsi. Ini temuannya mereka ya, korupsi. Mereka penelitian di beberapa negara gitu ya. Korupsi, nepotisme, ketidaksetaraan justru menjadi penghambat pertumbuhan dan membuat negara sulit keluar dari kemiskinan. Terus yang ketiga sangat penting adalah histori dan institusi. Bahwa ternyata hasil penelitian mereka sebuah negara ya terutama di masa kolonialisme memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan institusinya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran. Siapa kita negara ini kita dipimpin dulu dijajah oleh siapa? Ya memang ya bisa kita rasakan begitu ya. Nah, tentu yang paling menjadi catatan adalah justru Pak Prabowo eh, momen yang paling tepat saat ini untuk supaya membuktikan jati negara kita sebagai bangsa yang besar dan juga mandiri melalui apa ya tadi menteri-menterinya yang mestinya ya orang-orang yang sangat sangat kuat di dalam profesionalitasnya, tidak ada kepentingan kelompok yang notabene sangat dominan gitu ya, atau juga meritokrasinya yang jelas, kemudian punya kuat sekali dengan etiknya, ya etikanya, kemudian tidak pernah misalnya berkaitan dengan pelanggaran hukum, karena ini menjadi penting gitu ya. Apalagi di tahap-tahap sekarang, yaitu seleksi dan rekrutmen yang ketat itu menjadi penting. Ya, transparansi mengenai kapabilitas calonnya misalnya, atau juga kompetensinya, serta asesmen yang diteliti misalnya ya si calon menteri ini, misalnya latar belakangnya ya, rekam jejaknya, potensi konflik kepentingannya ada nggak gitu. Nah, kalau menteri-menterinya tidak ya tidak memenuhi itu, ya kita bisa lihat nanti hasilnya. Dan ini juga menjadi beban baru bagi Pak Prabowo di dalam mengendalikan ya pemerintahan. Kemudian juga pengawasan dan penguatan sistem pengawasan ya. Misalnya lembaga yang sudah dibangun atau didirikan oleh pemerintah ya sebagai pengawas independen misalnya KPK
harus punya kewenangan yang kuat dan independen ya di dalam mengawasi kinerja kabinet. Kemudian juga memberikan perlindungan bagi para whistleblower misalnya gitu ya, yang berani melaporkan tindakan korupsi. Ini ada nggak mekanisme ini? Kalau memang tidak ada ya susah juga kan, siapa yang apa namanya ya, law enforcement ini menjadi krusial, termasuk juga audit ya yang dilakukan oleh negara misalnya ya oleh BPK berkaitan dengan program-program government yang notabene itu juga punya independensi ya di dalam melaporkan transparansi, akuntabilitas ya, dan juga apa namanya efektivitas ya dan efisiensi di dalam penggunaan anggaran. Nah, sehingga tentu akan ada konsekuensi di situ ya supaya apa roda pemerintahan dan pengelolaan negara jauh lebih efektif ya dan memberikan kinerja dan dampak terhadap capaian-capaian ya yang apa ditentukan ya oleh presiden. Nah, oleh karena itu eh, yang paling penting lagi adalah kalau kita ingin lesson learn gitu ke beberapa negara agar menterinya tidak melakukan itu, memang culture-nya harus dibangun gitu. Bayangkan di Jepang ya atau di Jepang menterinya melakukan hal atau menggunakan alat transportasi ya punya negara untuk kepentingan individu langsung apa namanya dia berani declare untuk keluar gitu ya dari sebagai menterinya dan mengakui itu di depan publik gitu. Jadi kalau kemudian culture ini tidak ada atau tidak terbangun, maka pernyataan Pak Prabowo juga akan menjadi apa namanya ya bumerang bagi Pak Prabowo sendiri gitu. Nah oleh karena itu maka perlu penguatan instrumen-instrumen kelembagaan yang memang kuat ya dan juga punya tupoksi di situ untuk melakukan apa penegakan hukum yang tegas, law enforcement yang tegas, tidak tebang pilih ya, ya hukuman sesuai dengan apa namanya kasusnya, misalnya para koruptor itu ya diberikan efek jerak gitu ya. Kemudian kalau perlu ada pemulihan aset gitu ya, yang notabene itu aset negara ya diambil dan itu harus tegas gitu. Dan tadi tidak tebang pilih, ya tidak tebang pilih. Saya kira eh, hal-hal itu menjadi penting bagi seorang Prabowo yang notabene background seorang TNI ya yang kuat dan tentu apa namanya dampaknya akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa ini ke depan. Saya kira itu, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang dijawab. Kemudian masih ada 4 penanya lagi. Sebelum lanjut ke 4 penanya berikutnya, saya persilakan kepada Mas Septa untuk menjawab 3 pertanyaan pertama tadi, Mas. Saya ingatnya yang pertama aja tadi, yang kedua apa tadi? Saya izin bacakan Singkat dulu aja, ya, Mas ya. ya Oke. singkat aja. Dari kompas.com itu ada pertanyaan dari Prabowo akan menggunakan 3 Wamenku. Apakah Oke, efektif? Kemudian ya. ada sosok Anggito Abimanyu. Bagaimana penilaian terkait sosok tersebut? Oke, yang ketiga. Terus kemudian ada kalau melihat calon-calon yang sudah dipanggil Pak Prabowo, Menteri Ekonomi tidak akan banyak berubah, plus minusnya apa? Terus dari pertanyaan kontan, ada seberapa besar dampak Kabinet Gemuk pemerintahan Prabowo terhadap APBN 2025? Seberapa Ya. besar akan mengerek belanja pegawai? Kemudian ada dari Harian Kompas, selama ini salah satu yang menjadi penghambat birokrasi adalah rendahnya koordinasi kementerian dan lembaga dengan kabinet yang gemuk. Bagaimana efektivitas manajerial kabinet dan birokrasi? Seperti itu, Mas. Oke, baik. Pertama soal 3 Wamenku itu ya. Ya, Sebetulnya kalau kita lihat ada benang merah dari awal ya, message-message yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini. Memang di satu sisi dia punya cara berpikir sendiri, ya, tetapi setelah
beberapa tahun belakangan kita melihat bahwa terutama setelah berada di dalam pemerintahan, saya lihat Pak Prabowo ini agak banyak berubah ya. Jadi pertama dari segi eh, apa Pak Prabowo ini cenderung lebih realistis saya lihat semakin ke sini ya. Ya mungkin karena sudah berada di dalam pemerintahan. Em, di satu sisi memang Sri Mulyani ini sudah terlalu lama menjadi Menteri Keuangan. Sebetulnya sudah layak juga ada kaderisasi ya. Tetapi juga saat bersamaan dengan kondisi ekonomi yang juga cenderung agak ini ya, volatile ini, kurang jelas ini, masih banyak risiko-risiko, ditambah dengan beban keuangan kita yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo ini tidak mau mengambil risiko itu. Maka jalan yang paling realistis itu ya Sri Mulyani harus diangkat lagi. Gitu. Artinya tidak butuh waktu yang lama untuk belajar lagi, ya tinggal nerusin aja gitu. Tapi di sisi lain, ya Pak Prabowo ini ingin juga ada kaderisasi, artinya ada wajah baru. Nah, jalannya ya ditempel dulu ya melalui posisi Wamenkeu ini. Dua nama, sebetulnya tiga namanya ini juga sudah tidak asing lagi kan. Yang terakhir itu kan ya dia sedang menjabat hari ini sebagai Wamenkeu itu. Dua Pak Suhaizil Nazara itu kan juga sudah tidak asing juga ya, seorang akademisi juga teknokrat yang juga dalam satu dekade terakhir memimpin lembaga-lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Artinya jam terbangnya juga sudah cukup teruji. Anggito Abimayu ini juga banyak juga sudah raun kemana-mana kan. Ya. Nah, memang ada isu, ya ada juga contoh di beberapa negara yang memisahkan antara Kementerian Keuangan dengan pendapatan negara ya. Ya, sepertinya memang ini jalan tengah juga diambil oleh Pak Prabowo. Di satu sisi ingin dipisahkan, tapi di sisi lain akhirnya tetap satu payung juga kemungkinan, ya. Tetapi dengan fokus yang berbeda. Ya memang kalau kita lihat selama ini, kalau dipisah ya tentu ada plus minusnya, ya. Kalau dipisah tentu akan lebih fokus, ya. Kalau digabung mungkin antara penerimaan dengan pengeluaran itu akan ada apa namanya eh, sinkronisasi yang lebih ini ya, lebih realistis gitu, lebih visible pengeluaran karena didasarkan atas pendapatan gitu ya. Kalau kita lihat selama ini kan sering ada isu antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan sebetulnya. Nah, karena itu ya Bappenas yang cenderung idealis dalam pengertian memang mereka merancang ya. Kementerian Keuangan yang cenderung memang lebih realistis ya, boleh rencana banyak tapi ada duitnya apa enggak kan gitu. Kementerian Keuangan kan lebih cenderung begitu melihatnya. Nah mungkin di situ plus minusnya ya. Nah, mungkin jalan tengahnya ada Wamenkeu yang memang khusus berbicara tentang atau fokus soal pendapatan negara ini ya. Yang kedua tadi, apa tadi singkatnya Mbak? Tolong dipancing. Yang kedua pertanyaan tadi. Yang kedua itu seberapa besar dampak kabinet gemuk Prabowo? Oke, ya efisiensi ya. Efisiensi, saya curiga, ini analisis saya ya, ini memang jalan tengah juga antara ya mempertimbangkan antara efektivitas dengan untuk mengakomodasi tadi kepentingan politik tadi ya. Saya yakin ini akan terjadi perubahan di tengah jalan ini dalam waktu yang cukup cepat ya. Ini balas budi semua ini, basa-basi kebanyakan ini nanti akan di-reshuffle kok gitu. Kemungkinan besar ya. Kalau kita lihat kan semua spektrum itu diakomodir kan, dari spektrum akademisi ya, politisi murni, politisi
teknokrat, ya, akademisi hukum, teknokrat, ya, seniman, ya, semua atau agamawan, semuanya diakomodir semua spektrum ini, representasi partai, ormas, dan lain sebagainya. Eh, tetapi ya di sisi lain tentu beban ekonomi tadi, ya, beban anggaran tadi. Tapi kalau kita lihat dari desain kelembagaan, saya pikir wah, ini kan banyak dipecah-pecah aja kan sebetulnya kan. Dipecah-pecah, jadi kemungkinan sumber daya manusianya ini hanya apa ya, akan mengalami relokasi mungkin ya, penempatan-penempatan baru ya. Mungkin di situ aja, tidak ada penambahan sumber daya yang agak ini ya, signifikan saya kira. Tetapi mungkin ya tadi di top leadernya ya, yang tadinya protokoler yang cukup satu jadi dua gitu kan. Tentu itu beban anggarannya nanti akan ada di situ ya, akan cenderung ke situ saya kira ya. Ada lagi Mbak, apalagi tadi Mbak Alia? Yang tadi itu dari harian Kompas, Mas. Ya, Yang menghambat birokrasi. iya. Nah, gini, kalau kita lihat itu dalam semakin gemuk struktur itu, tantangannya adalah koordinasi. Ya, akan semakin kompleks juga proses koordinasinya. Ya, semakin sederhana, koordinasinya akan semakin mudah. Tetapi saya lihat juga komposisinya ini kan Menko-nya juga ditambahkan. Nah, Menko ditambah ini mungkin juga jalan tengah, bagaimana caranya kementerian yang banyak ini juga bisa lebih terkoordinasi melalui Menko-Menko ini. Ya, tetapi sekali lagi kadang-kadang ya Menko sangat juga ditentukan oleh efektivitasnya oleh faktor politik ya. Karena secara struktural kadang-kadang juga suka dilangkahi ya. Nah, ini juga kadang-kadang kelemahan ketika menteri ini berasal dari partai yang berbeda-beda, itu tentu apa namanya, tingkat power dari Menko ini untuk mengatur ya, ada preseden kan. Dulu kita tahu Pak Riza Ramli itu almarhum ya, tidak terlalu digubris oleh kementerian-kementerian yang dikoordinirnya karena secara dia ya politically powerless gitu. Ditambah ya mungkin ada rivalitas juga di antara Menko, Wapres dan sebagainya. Jadi ini juga masih pertanyaan besar, apakah itu efektif atau tidak dengan penambahan Menko-Menko yang baru-baru ini ya. Saya kira itu. Apalagi Mbak Alia? Udah, Mas. Udah, Sekarang oke. masuk termin Termin kedua ya, kedua. Mas. Ya, Ada silakan. kira-kira ada 4 penanya lagi nih. Lalu nanti setelah 4 pertanyaan langsung closing statement aja ya, Mas. Baik, baik. Ya. Oke. Dari BBC News ada Mas Irham. Ada sejumlah hal yang ingin saya tanyakan dalam diskusi ini. Yang pertama, apa saja contoh konkret para menteri main-main APBN dalam periode-periode sebelumnya? Yang kedua, tahun depan belanja pegawai diperkirakan akan meningkat dan tadi disebutkan APBN 2025 dinilai belum disiapkan untuk alokasi anggaran sampai 46 kementerian. Apakah hal ini ada dampak terhadap belanja sosial masyarakat atau subsidi dan kebijakan makro lain seperti apa? Kemudian dari Tempo ada Mas Pedro yang menanyakannya, banyak menteri bidang ekonomi era Jokowi yang dipanggil kembali oleh Prabowo seperti Menko Perekonomian, Menko Keuangan, Menteri BUMN hingga Memperin. Apakah hal ini merupakan sinyal keberlanjutan ekonomi dari Prabowo dan bagaimana bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% bila tidak ada reformasi dalam pimpinan-pimpinan kementerian? Kemudian Badan Penerimaan Negara tidak jadi dibentuk terpisah dari Kemenku, sedangkan Prabowo menargetkan penerimaan negara yang lebih besar ke depannya. Bagaimana cara untuk menggenjot penerimaan negara ini dan bila Badan Penerimaan Negara tidak jadi dibentuk?
Kemudian ada pertanyaan dari Andri Harsil. KPK diharapkan menjadi lembaga pengawas dan penindak dari pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan tidak melenceng secara keuangan negara. Tetapi sampai hari ini KPK belum dilibatkan untuk menyaring para calon menteri dan calon wakil menteri termasuk kepala badan. Walaupun hari ini dan besok ada pembekalan untuk para calon termasuk soal anti korupsi, seberapa optimis pemerintah baru akan mengembalikan KPK seperti 5-10 tahun yang lalu? Kemudian ada dari inilah.com, bagaimana dengan sosok Sri Mulyani yang ditunjuk kembali? Apa benar ia menggambarkan kepercayaan pasar? Bagaimana dengan potensi melonjaknya utang? Sosok Agus Gumiwang kalau benar jadi menperin, apa kabar deindustrialisasi? Seperti itu, Mas Septa. Silahkan Mas Septa dilanjutkan dengan closing Pak Rizal statement. dulu mungkin ya, urutan aja. Apa? Pak Rizal dulu. Pak Rizal dulu. Oke, baik Pak Rizal Ya, dulu. ya. Oke, Langsung baik. dengan closing statement ya, Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak, Pak. Pertama dari BBC ya, contoh konkret Menteri main-main APBN saya kira banyak ini ya. Di ya intinya banyak ya bisa kita lihat dari kasus-kasus ya sebelumnya lah gitu ya. Ada yang apa namanya buat aturan gitu ya. Padahal sebenarnya aturan itu untuk kepentingannya gitu ya. Dan itu juga merugikan APBN. Mungkin kasus minyak goreng, nah itu juga kan banyak ya. Sebenarnya banyak Mas Irham ya dari BBC. Bisa kita ingat lagi lah kasus-kasus itu. Kemudian, nah tahun depan belanja pegawai diperkirakan meningkat dan disebutkan APBN dinilai belum siapkan untuk angkutan. Apa ini dampak terhadap belanja sosial masyarakat subsidi? Oh iya pasti berdampak gitu ya. Dan itu mempengaruhi kinerja ya. Memang kementerian ini apakah harus spesifik atau memayungi gitu ya. Kan kalau kita lihat yang beredar, karena kan kita belum bisa tentukan kementerian nama-nama kementerian fix-nya kan sebelum setelah pelantikan Pak Prabowo kemudian pelantikan menterinya kan. Karena kita kan masih memperkirakan dari yang berseliweran lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi memang semakin gemuk itu semakin membebani anggaran intinya dan tentu akan semakin eh, punya tantangan tersendiri pada saat penetapan IKU gitu ya. Jadi IKU itu menjadi salah satu instrumen keberhasilan sebuah lembaga di dalam mencapai tujuan dari tata kelola negara untuk mencapai visi misi presiden. Jadi itu yang kemudian muncullah nomenklatur dan nomenklatur itulah kemudian ada anggaran kan gitu. Tentu di APBN harus di-adjust tuh. Ya harus di-adjust. Ya. Jadi dan tentu dalam menyusun RPJMN saya bisa membayangkan Bappenas itu pusingnya 7 keliling kalau semakin banyak kementeriannya kan. Bagaimana mengkoordinasikan kementerian yang banyak itu harus diakomodir di dalam RPJMN kan gitu. RPJMN itu kan dibagi-bagi KL mana, KL mana, KL mana, bagaimana dengan KL-KL yang baru kan gitu. Seperti apa nomenklaturnya, teknis koordinasi, sinkronisasi program, pencapaian tadi IKU, ya target-target dan lain sebagainya. Karena itu menjadi penting. Padahal kondisi ekonomi kita itu sekarang harus segera bergerak cepat gitu. Saya pikir tadinya Pak Prabowo justru akan semakin efisien kementerian itu supaya dia cepat, agile gitu ya. Kemudian juga efektif, efisien dan mudah dievaluasi gitu ya, di handling, dimonitor gitu ya. Ternyata semakin besar dan ini justru akan menjadi tantangan yang lebih besar juga. Semakin sampling, semakin kementerian semakin ramping kan, semakin efisien kan gitu. Dan bisa dibayangkan kalau 100 menteri itu kalau rapat menteri gitu ya. Kalau selama ini kan 40
36 gitu ya. 36. Itu kursinya nambah lagi kan kalau sampai 100 gitu. Kira-kira gitu ya di istana gitu. Apakah istananya di IKN atau masih di Jakarta? Nah, kita kan nggak tahu juga kan seperti apa. Tapi yang pasti ini akan membebani fiskal. Yang fiskal kita akan bertambah dan alokasi anggaran kita di mana di dalam fiskal kita itu kan pengeluaran kita maupun apa namanya penerimaan kita di dalam APBN kita sudah ditetapkan ya. Jadi apa in total kan hampir 3.600 triliun gitu ya. Nah, bagaimana 3.600 triliun itu dialokasikan ke dalam belanja rutin, belanja pegawai dan juga belanja modal. Yang tentu itu akan ada adjustment ya akan tarik-tarikan kan pada akhirnya yang tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari kementerian itu sendiri misalnya. Ya kemarin saja misalnya ada satu kementerian yang sudah dikasih anggaran tertentu tiba-tiba dikurangi, ya merasa bahwa dikurangi ya ikutnya jadi turun dong gitu. Ya, targetnya diturunin dong gitu. Yang dikasih modalnya cuma segini gitu. Nah, itu kan hal-hal yang pasti akan terjadi apalagi ini sprintnya distribusi apa namanya penugasannya menjadi lebih banyak ya sehingga handlingnya meskipun ada Menko nanti yang membantu mungkin akan ada tambahan Menko gitu ya tetapi bagaimana apa namanya nomenklatur dan flowing ya monitoring evaluasi berkaitan dengan menteri-menteri yang dibentuk kemudian eh, itu yang bisa saya komentari dari Mas Irham. Dari Pedro ya, dari Tempo ya, Mas Pedro ya. Jadi banyak menteri bidang ekonomi Jokowi yang dipanggil. Apakah ini sinyal keberlanjutan ekonomi dari Prabowo? Ya, kita bisa lihat sendiri kan kinerjanya saat ini. Kan gitu. Meskipun memang menteri itu, kabinet itu sangat tergantung pada leadernya. Apapun di dalam sistem presidensial, memang presidennya yang paling punya pengaruh gitu terhadap kinerjanya. Tetapi kalau dilihat dari si kinerja menteri-menteri ini, maka kita bisa merasakan sendiri kan ekonominya ya tidak akan jauh berbeda gitu ya. Karena apa namanya ya apalagi misalnya Pak Prabowo ingin menargetkan di 5 tahun pemerintahannya itu 8% tercapai ya harapannya. Coba bisa dibayangkan dengan banyak gitu ya, apalagi menteri-menteri yang ada meskipun mereka sangat paham kondisinya, tapi belum tentu orang yang sudah tahu lapangan berani gitu ya untuk ambil keputusan yang apa namanya yang seberani dari sebelumnya kan. Ini yang menjadi challenging bagi Pak Prabowo ya. Ya, kemudian Badan Penerimaan Negara tidak jadi dibentuk dan terpisah dari Kemenko. Ya, kita bisa tunggu ya. Saya tidak bisa menentukan terpisah atau tidak begitu ya. Tapi katakanlah kalau tidak jadi, ya maka tentu akan model nomenklaturnya akan sama seperti sekarang ya. Hanya saja dibagi pembagian tugas oleh wakil menteri ya, oleh wakil menteri untuk koordinasi, sinergitas, percepatan gitu ya. Kemudian juga keselarasan dengan KL lain dan juga untuk dengan daerah. Nah, nanti kita lihat kalau berkaitan dengan ini ya penerimaan dan pengeluaran lah kira-kira gitu. Nah, KPK diharapkan menjadi lembaga pengawas iya mau tidak mau memang ya KPK ya dan juga lembaga-lembaga lain saya kira ya tidak hanya KPK ya. Jadi good governance itu prinsip good governance menjadi ujung tombak ya di dalam pelaksanaan pemerintahan yang Pak Prabowo akan sangat kuat, tidak boleh ada yang memainkan APBN. Terus apa yang bisa dimainkan kan gitu kira-kira ya? Apa kementerian? Ya, maka dia harus menggarap kan gitu ya PNBP penerimaan negara bukan pajak katakanlah Kementerian Pertanian maka ia harus mengoptimalkan Kementerian Pertanian katakanlah gitu ya untuk digenjot dan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana memanfaatkan alokasi sumber daya
baik pertanian maupun mining, ya, apa di luar apa namanya di dalam mengoptimalkan kementeriannya. Kemungkinan akan begitu ya, kalau bukan di APBN kan pasti di situ. Tapi apa mungkin? Nah itu lagi-lagi kan nggak siap juga karena selama ini fiskal ini apa didistribusikan ke kementerian-kementerian kan gitu ya, yang notabene juga harus apa mendapatkan atau memberikan ya nilai tambah dari apa alokasi anggaran yang dikasih. Ya, harusnya dievaluasi betul. Misalnya Kementerian A diberikan alokasi anggaran sebesar katakanlah 1,5 triliun. Berapa nilai tambah yang diberikan untuk penerimaan negara, bukan pajak misalnya gitu ya, atau juga terhadap kinerja dari produk domestik brutonya kan gitu. Pernah nggak dievaluasi begitu? Pernah nggak dikasih misalnya punishment gitu? Ya harus ada apa reward and punishment-nya harus jelas gitu. Ya ini juga menjadi penting ya. Kemudian juga akuntabilitas gitu ya menjadi kunci di dalam memastikan bahwa APBN tidak dijadikan alat permainan oleh elit partai maupun para menteri yang terpilih nanti. Nah, di sisi lain tidak hanya dari sisi lembaga pemerintahan, tapi nah ini penting ya. Publik perlu menjadi punya partisipasi aktif ya publik itu di dalam pengawasan penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas ya. Ini harus bisa di apa dilihat oleh publik. Pernah nggak misalnya anggaran-anggaran itu detail yang kemudian apa dilihat oleh publik misalnya gitu ya, meskipun ada laporan tahunan ya, ada katakanlah lakip gitu ya, lakip. Berani nggak misalnya di situ muncul laporan keuangan tahunan misalnya ya, selain di APBN, ada nggak di laporan penggunaan anggaran setiap kementerian. Nah itu harus sehingga apa namanya eh, apa aktivasi publik ya, dan juga publik berani melaporkan gitu ya terhadap penggunaan-penggunaan apabila terjadi bocor. Nah, ini saya kira ini juga penting bagi Pak Prabowo ya. Jadi peran publik ya sebagai media partner dan juga yang disasar dari program ada fiskal ini dari layanan publik kementerian-kementerian ini juga harus dikasihkan peran yang egaliter gitu ya. Sisi lain ini pengguna menterinya, di sisi lain ini adalah sasaran yang dua-duanya juga harus mendapatkan apa keseimbangan ya di dalam apa memonitor anggaran ini. Ini penting ya. Nah, kemudian apakah apa namanya KPK ya saya kira kita berharap sih KPK itu independen gitu ya dan kuat positioningnya. Jadi tidak bisa diganggu-ganggu gitu. Tidak bisa diintervensi. Nah, Pak Prabowo saya kira beliau sangat tegas gitu ya. Ya kalau bisa ya seperti itulah. Kira-kira sosok KPK-nya yang jauh lebih punya pengawas apa namanya lembaga pengawas yang independen yang memang memonitor dan mengawasi terus ya kepada para pengguna anggaran ini ya, yaitu di level kementerian. Dan saya kira bisa ya. Ya tadi tergantung kepada leadernya, ya presidennya. Kalau presidennya memberikan wewenang untuk independen dan law enforcement-nya tidak pilih kasih, tidak pilih apa namanya tebang pilih gitu ya. Itu bisa ya. Asalkan memang presidennya apa mendorong ke situ. Nah, kemudian bagaimana sosok Bu Sri Mulyani tunjuk kembali ya memang rejim anggaran atau politik anggaran yang dilakukan selama ini kan selalu defisit ya gitu ya di bawah 3% dan kekurangannya ya lagi-lagi apa nah ya utang ya gitu. Tapi yang paling penting boleh utang tapi harus jelas juga gitu ya scheduling untuk pelunasan utangnya dan itu tidak membebani APBN. Dan kalau bisa ya lama-lamaan utang itu jangan semakin gede ya semakin besar. Tapi namanya kita bayar utang kan lama-lama harusnya lunas gitu loh. Ini kok utang semakin besar.
Ini namanya bukan membayar utang, kan nambah utang kan gitu. Nah, itu harus harus jelas gitu. Ya Pak Prabowo harus meminta gitu. Coba buat schedule berapa tahun bisa lunas utangnya. Kan gitu. Boleh utang tapi hanya untuk menstimulus ya pembangunan supaya bisa meng-create ekonomi apa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru ya, dan utang itu ya dikelola untuk memberikan nilai tambah ya terhadap produktivitas dari utang. Jadi utang itu dibayar oleh apa? Oleh hasil trade money dari utang itu mestinya gitu. Ya, bukan utang itu untuk belanja pegawai gitu ya. Jadi ya itu nggak akan kembali namanya belanja pegawai. Apa yang diharap dari belanja pegawai? Tidak bisa memberikan nilai tambah kan? Justru membeli tambah itu apa? Ya sektor real, ya di industri, manufaktur yang notabene harus diberikan kebijakan yang spesial. Nah, utang boleh di situ. Boleh asalkan pengelolaan utangnya terencana, terkendalikan, ya tidak kemudian menambah beban utang baru gitu berikutnya yang kemudian nambah utang terus, ya itu sama aja namanya bukan ya tidak efisien di dalam alokasi utangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, saya respon dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, ya terima kasih banyak Pak Rizal atas jawabannya dan closing statementnya tadi. Selanjutnya dari Pak Masep Tadinata. Ya, baik. Saya kira saya tidak akan panjang ya tadi karena sebagian besar juga sudah cukup lebih dijawab oleh Pak Rizal ya. Saya mungkin agak ini jawabannya agak sapu jagat ya biar lebih efektif karena udah detail dari Pak Rizal tadi supaya tidak ada redundansi. Pertama saya ingin menyorot dari semua pertanyaan tadi yang relevan ya. Mungkin ini sangat terkait dengan style kepemimpinan saya kira. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini punya korelasi dengan latar belakang Pak Prabowo yang militer, ya. Karena Pak SBY nyatanya nyaman-nyaman aja ketika apa namanya berhadapan dengan oposisi kan. Beliau cukup menikmati, ya, bahkan oposisinya keras ya. Bahkan ada partai yang nyata-nyatanya dalam pemerintahan tapi rajin ngeritik juga waktu itu kan, contohnya PKS waktu itu kan. Nah, nyaman-nyaman aja ya. Artinya ini bukan berarti juga berkorelasi dengan latar belakang beliau sebagai militer. Tetapi mungkin ada dua hal. Pertama memang style dari Pak Prabowo ini kalau kita lihat juga ya selama ini bagaimana beliau membangun institusi partainya segala macam. Ya memang eh, tidak terlalu nyaman dengan kritik ya dalam pengertian suara-suara yang berbeda ya itu tidak ini saya lihat bahkan jauh sebelumnya beliau sudah berulang kali mengatakan bahwa kalau tidak mau bantu ya jangan ganggu kan itu bahasa beliau ya. Tetapi dalam demokrasi itu ya tidak seperti itu saya kira normativitas demokrasi nggak seperti itu artinya demokrasi itu mengasumsikan bahwa kekuasaan itu selalu terbuka kemungkinan disalahgunakan. Maka secara kelembagaan, maka perlu ada lembaga yang memang secara konstitusional itu diassign untuk mengemban tugas itu, tugas untuk mengawal pemerintahan. Nah, tetapi kemudian memang kalau kita lihat yang terjadi hari ini, ya Pak Prabowo berusaha seakomodatif mungkin terhadap semua spektrum politik yang ada. Nah, bisa jadi ya beliau agak less confident juga ya, sehingga harus semua orang harus berada di perahu itu ya. Mungkin dengan idealisme yang besar sekali ya seperti yang selalu beliau gaungkan itu kan untuk membawa Indonesia apa supaya macan Asia ini mengaum lagi gitu kan. Jadi perlu memang apa suara-suara yang oposisi yang tidak perlu mungkin ingin beliau ini ya agar semuanya satu irama gitu ya. Jadi itu saya kira yang melatar belakangi
Tetapi mungkin bisa jadi ya beliau adalah sosok yang kita tahu cukup sisi positifnya, beliau dari awal ya memang kelihatan ini ya, karakter kesatrianya itu kelihatan, itu perlu kita apresiasi dari beliau. Artinya beliau sendiri sering dikhianati, ya, sering berulang kali dikhianati orang, beliau tetap itu ya, seperti itu, dan beliau tidak ingin menunjukkan contoh sebaliknya, gitu kan. Saya lihat ada kecenderungan itu secara politik ya, ingin menunjukkan bahwa beliau tidak mau dianggap berkhianat segala macam, sehingga beliau menginginkan adanya transisi yang smooth sekali dalam pemerintahan ini, sehingga tadi ya kenapa wajah-wajah lama masih muncul ya, itu ya memang sesuai dengan janjinya, ya janjinya itu adalah berkelanjutan tadi, ya itulah janjinya gitu ya. Kalaupun ada target-target ya saya kira itu tidak akan jauh dari target-target yang disampaikan oleh Pak Jokowi, walaupun realitanya akan berapa nanti, katanya 8%, realitanya berapa kita nggak tahu kan. Pak Jokowi juga begitu kan, 7%, nyatanya nggak pernah sampai segitu gitu kan. Nah, saya kira Pak Prabowo ada di posisi itu juga ya, dengan moto berkelanjutannya itu di satu sisi wajar aja bahwa wajah-wajah lama itu masih muncul ya, dan memang ya di satu sisi ingin mengakomodir orang-orang yang dianggap baik kan di pemerintahan Jokowi. Ya itu tadi juga ada kaitannya dengan ingin cepat ya, apa namanya istilahnya itu, ingin tinggal landas ya, secara cepat, tidak ada lagi waktu lama untuk penyesuaian ya. Tapi di sisi lain memang nomenklatur yang baru ini itu menghendaki itu ya, nomenklatur baru pasti 100 hari pertama itu masih bicara tentang bagaimana turunan-turunan aturan-aturan yang selama ini yang tadinya satu sekarang dipisah segala macam, pasti akan seperti itu, harus mengorganize kembali body dari pemerintahan ini supaya kedepannya tidak lagi ada kerikil-kerikil ya dalam pelaksananya. Apakah itu bisa diatasi ya? Kalau bicara APBN ya, fiskal kita sebetulnya ya tidak terlalu memungkinkan untuk bermanuver terlalu jauh ya, kecuali nambah hutang mungkin, itu fiskalnya bisa agak lebih longgar ya. Tapi ya saya kira tidak akan ya, karena Pak Prabowo dari dulu saya kira dengan karakter nasionalismenya itu tidak ke sana arahnya ya. Kalau kita lihat dari visi misi Pak Prabowo ini banyak sekali kan penegasan-penegasan soal swasembada ya, agak nasionalistik model ekonominya, tetapi tidak anti asing ya, tidak anti asing ya. Tapi di sisi lain memang kalau kita lihat dari ya, di satu sisi Sri Mulyani ini kan sebetulnya sangat, ini seleranya Barat sebetulnya kan, institusi-institusi besar Barat, IMF gitu ya, World Bank itu senang dengan sosok ini, juga mungkin investor-investor dari sana. Tetapi di sisi lain Pak Prabowo juga menunjukkan adanya kecenderungan orientasi aliansinya itu nggak ke situ gitu. Aliansinya kan kalau kita lihat pasca terpilih itu kepala negara-negara yang dikunjungi beliau itu kan kelihatan ya, ke Cina, ke Rusia gitu ya, ke Jepang, ke Malaysia, itu semua mencerminkan ya adanya apakah belum bersedia diterima di negara-negara superpower lainnya kita tidak tahu, tapi yang jelas yang sudah terlaksana ya seperti itu. Nah, ini juga bisa indikator bahwa orientasi ekonominya Pak Prabowo itu ya ke negara-negara ini ya. Tapi di sisi lain tadi nah
Tapi ada juga catatan penting, kalau di era Pak Jokowi ini kan soal, kalau nggak salah ya, kalau tolong dikritik kalau saya keliru, Indonesia kan belum belum merespon itu ya, letter of interest untuk bergabung ke BRICS kan, BRIC itu kan, yang diinisiasi oleh blok ini ya, Rusia, China dan seterusnya. Itu juga menunjukkan adanya ambiguitas ya, sebetulnya apakah seberani itu Indonesia untuk memastikan diri berada di blok tertentu kutub ekonomi ini, atau akan tetap seperti apa namanya fatsun awal kita, yaitu bebas aktif itu ya, akan mencoba untuk menjadi teman dari semua pihak ya. Nah, tapi dengan kondisi global yang sangat dinamis ini, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk berada di satu pihak, saya kira ya. Atau apa menjadi teman dengan semuanya. Pasti banyak sedikit akan terjadi itu ya. Kalau kita memilih deal dengan kutub atau blok tertentu, pasti blok yang lain akan merasa tersinggung begitu atau kurang diperhatikan ya. Artinya dengan kondisi global yang dinamis ini, mau tidak mau kita juga bersikap ya, kemana sebetulnya posisi kita gitu. Mungkin itu saja Mbak Alia dari saya. Lebih kurang mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu moderator kita. Oke, terima kasih banyak Mas Septa, Pak Rizal. Karena waktunya juga udah pas banget ini, pas banget ya 2 jam kita diskusi ya. Eh, jadi kayaknya aku akan menyudahi diskusi kita pada sore hari ini. Iya sih, yang menuju sore maksudnya. Apakah mau ada sesi foto dulu bersama para peserta atau gimana nih baiknya, Bapak, Mas? Nah, kita ikut arahan Ibu moderator aja. Boleh, kita foto bersama dulu ya sama seluruh peserta. Mungkin bisa jadi dokumentasi juga bagi para mahasiswa yang ikut di sini. Silahkan on cam. Oke, masih belum banyak nih yang on cam. Iya. Wah, sedikit banget ya on cam. Ya udah, aku screenshot ya. Sip. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mas, Mbak yang sudah hadir sebagai peserta. Terima kasih juga kepada Pak Rizal yang sudah Sama-sama, Mbak Alia. hadir, Mas Septa. Makasih ya Mbak Alia, Pak Rizal. Ya, sama-sama Pak Sabta ya. Ya, terima kasih sudah menjadi pembicara dalam diskusi kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa menjalankan diskusi-diskusi berikutnya yang mengangkat isu dan tema-tema yang hangat untuk diperbincangkan. Saya Alia, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.